Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah selalu kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena atas semua pertolongannya, kehendaknya, nikmatnya kita sampai dengan detik ini masih diberi kesadaran oleh Allah untuk selalu taat kepadanya, untuk selalu mengerjakan yang diperintahnya dan selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang. Dan semoga syukur kita ini dibalas dengan baik dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pesan penting pertama, mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa. Karena memang iman itu yazidu yanqus. Iman itu turun naik. Bahkan kata Allah, ada faktor-faktor yang membuat iman kita meningkat. Salah satunya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Faktor yang salah satu faktor membuat iman meningkat adalah dibacakan dan difahamkan. Tuliyat. Maka orang yang beriman, yang hatinya ada iman, maka ketika dia mendengarkan ayat Allah, diterangkan, ditadaburi, kata Allah, zadatuhum imanan. Imannya bertambah. Bahkan di ayat Allah berfirman, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah kepada setiap kolbu hati orang yang beriman. Fungsi Allah turunkan sakinah kepada hati kita orang beriman, kata Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar imannya bertambah. Karena memang di hatinya sudah ada iman. Kita punya modal iman, hadirin. Kalau orang tidak ada imannya, bagaimana mau bertambah? Ada modal iman, kata Allah, akan Allah tambah imannya. Ciri-ciri ditambah iman adalah Allah turunkan kepada hati kita ketenangan. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita
tadabbur ayat, tadabbur sunnah. Dengan demikian Allah akan selalu mengingatkan iman kita. Yang pertama, bagaimana hadirin hidup kita bisa sangat berarti bagi kita. Sholat kita berarti bagi kita, puasa kita sangat berarti bagi kita, rangkaian seluruh pekerjaan kita, sedekah kita, zakat kita, senyum kita, langkah kita ke masjid itu berarti, sangat berarti bagi kita, karena dilandasi oleh satu kalimat yang kalimat ini super power, yang kalimat ini absolut kebenarannya, baik dunia maupun akhirat. Tanpa kalimat ini, semua yang kita lakukan menjadi sia-sia, bahkan menjadi mudarat bagi kita. Itu kalimatnya simpel. La ilaha illallah. Dengan kalimat ini hadirin, sholat kita bernilai, langkah kita bernilai, keluarkan harta kita bernilai. Oleh karenanya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah melampaui batas, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang yang keterlaluan dalam hidupnya, menganggap ada Tuhan selain Allah, menyembah selain Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah, memohon kepada Allah tapi juga memohon kepada yang lainnya, berharap kepada Allah tapi juga berharap kepada yang lainnya. Ini orang keterlaluan kata Allah. Tapi kata Allah, orang seperti ini masih tetap dianggap ibad, hambanya. Qul li'ibadi, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang kelewat batas, terlalu. Apa kata Allah kepada mereka? La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surah An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mensyirikan dia. Syarikat, ayyushrik. Jadi sudah jadi bagian dari syarikat. Syarikat ini dua ke atas berserikat. Maka kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menganggap ada tandingan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni seluruh dosa selain syirik apa yang dikehendaki, kalau dibawa mati. Tapi kalau apapun dosanya, bentuk apapun dosanya, kalau tidak dibawa mati, Allah ampuni semuanya. Ayat yang tadi, Az-Zumar. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa selagi dosa tidak dibawa mati. Hadirin, ini kehebatannya kalimat tauhid. Kalimat tauhid apabila kita bertemu dengan Allah dengan membawa kalimat tauhid, potensi seluruh dosa-dosa besar diampuni. An-Nisa 42 tadi. Tapi kalau dosa syirik dibawa mati, ini yang membuat pelakunya kekal di api neraka. Ada kabar baik dari hadis-hadis yang kita temukan dari kitab-kitab karangan para ulama, di antaranya kitab Muslim. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Haddatsan Muhammad ibn Muthanna ibnu Bashar qala ibnu Muthanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah an Wasil anil Ma'mar al-Ma'mur ibn Suwaid qala
Sami'tu Abu Dzar yuhadditsu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Dzar dia menceritakan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril." Suatu saat Jibril mendatangiku. Sering sekali Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril. Di antaranya bulan yang lalu, bulan Ramadan. Bahkan hampir setiap malam Ramadan Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Talaqi Al-Quran bersama Jibril. Atani Jibril alaihissalam. Suatu saat Jibril datang kepadaku. Fabasyaroni annahu man mata min ummatik la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Kata Rasulullah, suatu saat Jibril datang kepadaku lalu memberi kabar gembira. Apa kabar gembira itu hadirin bagi kita? Sesungguhnya barang siapa yang mati, mata yang mutu, meninggal, wafat, bahasa Arab mata yang mutu, barang siapa yang mati min ummatik, dari umatmu, la yusyriku billahi syai'an, dia pulang mati tidak membawa dosa syirik, dakhala jannah, kepastian masuk surga. Dalam kitab Al-Kabair ada tambahan walau udziba finnar. Kalau dia membawa dosa besar selain syirik, kemungkinan bisa diampuni, kemungkinan bisa diadab dahulu, tergantung Allah. Bima yasha'. Fakultu, maka aku berkata, dari Abu Dzar berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW. Fakultu, wanzana wan syarak, ya Rasulullah, apakah seorang hamba ini pernah berdosa zina, berzina, wasarak, mencuri? Qala, Rasul menjawab, wanzana wan syarak, walaupun hamba ini pernah melakukan dosa besar, zina dan mencuri. Artinya apa hadirin? Semua dosa besar selain syirik yang dibawa mati ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal hamba ini pulang tidak membawa dosa syirik. Kita perhatikan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah peringatkan kepada Rasulullah SAW dalam surat Az-Zumar juga. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, amalmu menjadi sia-sia. 50, 70 tahun beribadah, ujungnya syirik, murtad, bahkan ragu-ragu terhadap kalimat la ilaha illallah, la yahbatanna 'amaluk, sia-sia amalmu. Murtad, su'ul khatimah. Makanya banyak harus kita memperbanyak doa husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah warzuqna taubatan nasuha wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Perbanyak doa itu. Sahabat pun minta doa agar doanya ujung akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kebalikan hadirin, kita menasihat terima bin Abu Jahal, Abu Sufyan, bahkan Umar bin Khattab sendiri sebelum Islam, sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosanya lebih besar daripada dosa kita. Dosanya lebih banyak daripada dosa kita. Bahkan dosanya lebih daripada dosa-dosa orang yang lain. Tapi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, qul lilladzina kafaru, berarti orang yang tidak mengakui kalimat la ilaha illallah atau kafir. Dan surat Al-Anfal, qul lilladzina kafaru, katakan Muhammad kepada orang-orang ingkar, iyantahu, jika mereka berhenti saja dengan kalimat, jika mereka berhenti dari kalimat mengatakan ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, atau jika mereka berhenti Allah punya anak, atau jika mereka berhenti berkata daripada Allah mempunyai ibu dan bapak, atau Allah melahirkan atau dilahirkan, berhenti dari kalimat ini, Iyan tahu, jika mereka berhenti dari kalimat-kalimat itu, subhanallah amma yasifun, apa kata Allah? Yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab sebelumnya memusuhi Nabi, bahkan ingin berkenan memusuhi Nabi. Wahash hadirin, pernah membunuh sahabat
Hamzah, bahkan sahabat ini termasuk keluarga Rasulullah. Paman Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, pernah dibunuh oleh Wahsy. Tapi ketika Wahsy masuk Islam, dia membunuh orang yang terburuk di saat itu, yaitu Muslim al-Kazim. Allah terima taubatnya. Pernah membunuh, bahkan yang dibunuh adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengaku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita wajib mengucapkan itu minimal 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari. Mungkin mata lain bisa 9 kali, karena tasyahud awal ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Kalau mengatakan tasyahud awal sunnah berarti 5 kali wajib. Karena di setiap sholat kita akan selalu membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu rasul. Wajib. Tasyahud akhir ini wajib kita baca setiap sholat kita. Zuhur bisa sekali. Karena kalau mengatakan tasyahud awal wajib berarti 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali, isya 2 kali. Wajib kita baca. Kalau kurang baca dari itu, berarti mereka tidak melakukan sholat wajib. Minimal kita baca 5 atau 9 kali. Lebihnya sunnah-sunnah. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Bahkan Rasul berkata, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir yang diucapkan oleh aku dan orang nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada sahabat, bukan sahabat awalnya, karena dia punya piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah orang muslim maupun non-muslim wajib menjaga Madinah dari serangan orang luar. Ketika orang ini berkata, ya wahai Nabi Muhammad, dia belum Islam. Aku mau berperang karena aku menjaga Madinah. Aku berperang dulu atau aku mengucapkan syahadat dulu kepada engkau. Syahadat dulu kalau itu. Maka orang ini bersyahadat kepada aku percaya engkau adalah Rasulullah dan Tuhan adalah satu, la ilaha illallah, engkau utusan Allah. Maka orang langsung pergi berperang. Qadarullah, mati di saat perang. Lalu Rasul mencari ketemu mayatnya. Apa kata para sahabat? Kata Rasul pada para sahabatnya, ini orang di dunia paling beruntung. Modalnya sedikit, dapatnya besar. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah puasa. Tapi di ujungnya, sebelum dia berperang, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berperang dia. Kata Rasul, ini orang paling beruntung dunia. Modalnya sedikit, untungnya tidak besar. Begitu dia hadirin pulang kaki dari masjid, karena bernilai di atas kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha namatu. Di atas kalimat ini kita hidup. Di atas kalimat ini kita mati. Dan di atas kalimat ini kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan kalimat ini di hati kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hakim tukam mu'ajilin nurul ghulam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'uthu bi syara'i islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sayyidil mursalin. Warḍallahumma an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la sahiban illa nasarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.